Jumat tanggal 28 Oktober tahun 2022 Desa Dukudamu Kecamatan Lebak Siu melaksanakan musyawarah desa bertempat di Balai Desa Dukudamu untuk membahas rancangan RKP Desa tahun 2023 untuk ditetapkan menjadi peraturan desa tentang rencana kerja pemerintah desa tahun 2023. Kepala Desa Dukudamu Bapak S. Imamuddin menyampaikan bahwa tim penyusun RKP Desa dalam penyusunan rancangan RKP Desa sudah mengacu pada regulasi yang ada sehingga tidak melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu Kepala Desa juga menyampaikan terkait dengan prioritas pembangunan sarana olahraga desa yang sudah mulai dibangun. Musyawarah desa tersebut dihadiri oleh Camat Lebak Siu Bapak Endro Nur Susilo. Dalam kesempatan tersebut Bapak Endro menyampaikan terkait dengan pentingnya dokumen RKP Desa yang menjadi acuan bagi pemerintah desa dalam proses penyusunan dokumen APB Desa. Tanpa ada perencanaan yang baik, tidak mungkin akan terwujud program yang baik, tepat sasaran dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat desa. Kemudian lebih lanjut Bapak Endro menyampaikan pentingnya program penanganan stunting. Infrastruktur penting, tetapi menjadi tidak bermakna jika masih banyak masyarakat desa yang mengalami gizi buruk sehingga pertumbuhan anak menjadi terhambat, tingkat kecerdasan anak juga lemah. Selain itu, mengingat belum ada informasi pagu indikatif yang masuk ke desa, dalam penyusunan RKP Desa tahun 2023 menggunakan pagu indikatif tahun 2022 sebagai dasar acuan penyusunan rancangan RKP Desa tahun 2023. Kemudian, dalam penyusunan RKP Desa harus mengacu pada Peraturan Menteri Desa Nomor 8 Tahun 2022 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2023 yang diantaranya terdiri dari pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUM Desa dan BUM Desa bersama. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa bersama. Pengembangan desa wisata, perbaikan dan konsolidasi data SDGs desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun. Ketahanan pangan nabati dan hewani. Pencegahan dan penurunan stunting. Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa. Peningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan desa. Dana operasional pemerintah desa paling banyak 3% dari pagu dana desa setiap desa. Penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrim. Dan bantuan langsung tunai dana desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam. Dalam kesempatan tersebut hadir juga pendamping desa Kecamatan Lebak Siu Teguh Kristianto dan pendamping lokal desa Muhammad Subihi. Hasil dari musyawarah desa dituangkan dalam berita acara musyawarah desa penetapan RKP Desa tahun 2023. Bersama TV Desa Tegal, Teguh menyampaikan bahwa dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 pada Pasal 22 disampaikan bahwa perencanaan pembangunan desa terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJM Desa yang sifatnya pembangunan 6 tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Desa atau RKP Desa yang direncanakan dalam 1 tahun anggaran berjalan. Selain itu pelaksanaan pembangunan desa melibatkan partisipatif masyarakat, peran aktif perangkat desa, lembaga-lembaga desa, lembaga di tingkat kecamatan dan kabupaten atau lembaga supra desa dan lain-lain. Penting juga untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan desa agar arahnya tidak melenceng dari garis-garis yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan desa. Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa bahwa tahapan penyusunan RKP Desa, setelah pencermatan pagu indikatif desa dan pencermatan ulang RPJM Desa, tahapan selanjutnya adalah membahas dan menyepakati draft rancangan RKP Desa dalam forum musrenbang desa yang kemudian dibahas dan ditetapkan dalam forum musyawarah desa. Dari Dukudamu, TV Desa Tegal mengabarkan.